Parah bener gak bener. Ngak bisa kerja sampai-sampai Bu Risma turun langsung atasi masalah. Sebagai warga Jakarta, saya bangga atas kedatangan Bu Risma yang melakukan belusukan sebagai upaya mencari ide-ide atau solusi permasalahan sosial yang sudah berlangsung lama di ibu kota ini. Di zaman Ahok, sudah mulai ada gerakan-gerakan ke arah itu. Tapi sayangnya, Ahok sudah tidak jadi gubernur, kebijakan pun berubah. Ada banyak warga yang dijanjikan bisa dengan mudah mendirikan usaha pun hanya sebuah janji-janji kampanye. Ada banyak warga yang berharap bisa menikmati hunian yang benar-benar DP-nya 0 rupiah. Sehingga tidak terbebani dengan kredit rumah atau kontrak, sehingga duit penghasilan bisa digunakan untuk lebih memajukan lagi. Tapi semua itu cuma janji-janji manis saja. Semua janji-janji Anies dan Sandiaga menguap begitu saja. Mereka seolah-olah cuci tangan dan pura-pura lupa dengan apa yang pernah mereka janjikan kepada warga. Bahkan sudah ada yang digusur dan sudah dilupakan. Padahal dulu pendukungnya Anies hanya memikirkan bagaimana bisa naik ke kekuasaan yang lebih tinggi, sehingga hal ini yang menguras pikirannya untuk membenahi ibu kota. Karena pikirannya hanya fokus soal kekuasaan, maka urusan sosial ekonomi warga terabaikan. Selama Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta, perbaikan apa yang dilakukannya? Sebagian besar warga melihat Anies hanya bekerja dengan mulutnya saja, atau bermain retorika. Segala upaya pencitraan yang dibangunnya untuk menuju 2024 pun terlihat kasar sebagai sandiwara. Lantaran ayat dan mayat dijajakan di Pilkada DKI 2017, akhirnya warga mendapatkan orang yang tidak bisa bekerja. Kasus ketidakadilan pun nyata diperlihatkan saat kedatangan Rizik dari pelariannya. Kerumunan yang dibiarkan bagi para pengikut Rizik, namun bagi warga lain ditindak begitu tegas, sampai-sampai ada warung dan restoran yang ditutup segala. Penderitaan warga Jakarta semakin menjadi-jadi selama masa pandemi ini. Bantuan sosial saja tidak beres pembagiannya. Ada rumah gedong mendapatkan sembako, sementara warga yang benar-benar tercekik sangat krisis, tidak mendapatkan bantuan sosial. Kalaupun dapat, ternyata sudah terlihat aneh, seperti ada dugaan keras bantuan itu sudah disunat. Nah, karena itulah Menteri Sosial yang dulu pun sudah terjebak. Sangat tepat sekali Pak Jokowi langsung mengganti Menteri Sosial dan diisi oleh Bu Risma. Karakter pekerja dan mau berbuat demi menyelesaikan masalah sosial masyarakat sangat tepat dijabat oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial. Mental-mental koruptor tak cocok dengan jabatan ini. Meski di kementerian ini terbilang basah. Karena itulah dibutuhkan seorang menteri yang menggebrak dan berjiwa sosial tinggi. Bu Risma memang tepat. Pilihan Jokowi ini seperti sudah mewakili rakyat. Semoga Bu Risma menjalankannya dengan sangat cemerlang. Dan kita berdoa saja semoga Bu Risma terus diberi kesehatan dan jiwa yang kuat. Karena tugas Bu Risma ini tidaklah mudah dan pasti sangat berat. Apalagi ada yang sudah kebakaran jenggot, meski orang itu tidak berjenggot tapi pernah jualan agama kan. Para pengamat politik pun punya penafsiran sendiri tentang belusukan Bu Risma. Bagi warga Jakarta, hanya berharap Jakarta maju dan tertib serta masalah-masalah sosial teratasi dengan baik. Karena berharap pada Anies dan wakilnya, sama saja dengan mengharapkan Gisel keluar dari adegan video yang sudah viral itu. Jika Bu Risma mampu dan sudah menemukan sumber masalah sosial, seperti gembel dan lingkungan kumuh, maka ini dianggap pukulan berat bagi Anies dan sekutunya. Apakah Anies dan timnya akan tinggal diam melihat gerak cepat Bu Risma? Ahmad Riza Patria, Seng Wagub DKI Jakarta saja sudah angkat bicara. Menurut Riza, mensos belusukan memang baik. Penting melihat langsung. Kami hormati. Silahkan mensos punya cara dan metode mengatasi kemiskinan di Indonesia, kata kader Gerindra ini kepada wartawan pada Senin, 4 Januari 2021. Pernyataan ini bisa Anda nilai sendiri. Kemudian setelah berkata begitu,
Riza pun membela jajarannya bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sudah sampai sejauh mana sih? Dan sudah seikhlas apa sih upaya yang telah dilakukan Pemprov di bawah komando Anies dan Riza? Sudah hampir habis masa jabatannya, tapi justru makin semrawut nih Jakarta. Memang parah sekali. Riza pun mengatakan Pemprov tak pernah melarang warga untuk datang dan menetap di Jakarta dalam rangka urusan pekerjaan. Tapi kemudian kalau datang ke Jakarta tidak ada pekerjaan, kami minta lebih baik di kampung masing-masing. Jangan tiba-tiba datang ke Jakarta tapi tidak jelas urusannya. Bagaimana Riza dan Anies tahu kondisi di lapangan kalau tak mengenal apa yang telah terjadi sesungguhnya di lapangan? Seharusnya, seorang gubernur dan wakilnya sangat mudah melakukan perubahan atau penertiban tatanan sosial dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi akan sulit kalau masih ada hitung-hitungan politik pribadi atau golongan. Jadi hanya dibutuhkan keinginan, mau apa tidak mengubah dan merapikan Jakarta ini. Apakah Anies dan Gerindra mau mengubah Jakarta jadi benar-benar sangat elegan? Wanipiro? Tapi sebenarnya, permasalahan tidak bisanya seorang penguasa Jakarta bekerja, itu karena dua hal. Pertama, tidak mau melakukan perubahan yang lebih baik. Dan kedua, memang tidak bisa bekerja. Dan sudah terbaca dengan sangat jelas bahwa kinerja Bu Risma menjadi ancaman bagi Gubernur. Sementara kedepannya perpolitikan itu sudah tak laku lagi jualan agama. Masa depan politik itu tetap dibutuhkan kinerja yang kreatif dan gerak cepat mengatasi masalah-masalah sosial. Jakarta ini sudah sangat parah selama masa pemerintahan Anies dan sekutunya. Jadi kinerja yang benar-benar jitu dan tepat sasaran mengatasi masalah sosial dan ekonomi warga adalah tren yang selalu dibutuhkan. Begitulah kura-kura.